Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulul Madalia, mahasiswa Universitas Islam Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang akan saya gunakan pada mata pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tema nikmatnya sholat, indahnya hidup. Nah, di sini saya menggunakan media berupa video animasi. Sebelum menggunakan media ini, hendaknya seorang guru menjelaskan sedikit materi kepada siswanya. Nah, dalam media ini dijelaskan mengenai sholat. Nah, di situ seorang guru harus menjelaskan mengenai apa itu sholat, lalu syarat apa yang harus dilakukan sebelum sholat, dan apa saja macam-macam sholat itu. Nah, itu harus dilakukan sebelum menggunakan media ini. Nah, untuk itu marilah kita simak penjelasan beserta penampilan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bab sholat. Kira-kira apa sih yang kalian ketahui mengenai sholat? Jadi, sholat di dalam bahasa berarti doa. Nah, di dalam istilah, sholat adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Nah, beberapa macam sholat yang kalian ketahui diantaranya ada sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, kira-kira bagaimana sih cara melakukan sholat? Sebelum melakukan sholat, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum sholat itu kita harus melakukan serangkaian ibadah lain. Nah, apa ya itu? Jadi, Ibu akan menjelaskan mengenai syarat sah dan syarat wajib. Jadi, syarat sah ini, seseorang yang akan sholat harus bersih dan suci. Bersih dari apa? Bersih dari hadas dan najis. Nah, di mana, Bu? Nah, jadi di bajunya, di tempat ibadahnya, di badannya itu harus terhindar dari hadas dan najis. Lalu yang selanjutnya harus menutup aurat. Jika perempuan hanya terlihat apanya? Terlihat muka dan telapak tangan. Jika laki-laki ya sepantasnya menutup aurat itu bagaimana ya? Lalu yang selanjutnya telah memasuki waktu sholat. Jadi kalau waktunya sholat maghrib ya sholat maghrib, jangan pas waktu sholat maghrib baru sholat asar. Nah itu tidak boleh. Jadi harus memasuki waktu sholat. Selanjutnya harus menghadap ke kiblat. Jadi jangan sampai kalian sholat menghadap kemana? Ke utara, ke selatan. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus sesuai dengan arah kiblat. Selanjutnya syarat wajib sholat. Jadi yang pertama syarat wajib sholat itu harus orang Islam. Selain orang Islam tidak diwajibkan sholat ya, juga tidak diperkenankan untuk sholat. Lalu harus baligh ya. Jadi kalau sudah baligh itu wajib melakukan sholat. Kalau tidak melakukan sholat hukumnya apa? Hukumnya dosa. Nah, lalu juga berakal. Kenapa kok harus berakal? Karena kalau orang tidak berakal tentunya nggak tahu badan kita ini terhindar dari najis atau belum. Jadi harus orang yang berakal. Lalu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Lalu terjaga dan sedang tidak tidur. Jadi orang yang sedang tidur itu tidak wajib sholat. Bagaimana kalau kita tidur lalu mengerjakan sholat? Otomatis tidak bisa. Nah itu beberapa syarat wajib yang harus dilakukan dan harus diketahui oleh semua umat Islam. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Jadi yang pertama itu ada berbicara dengan sengaja. Jadi misalnya manggil-manggil temennya, nah itu sholat kalian akan batal. Lalu yang kedua tertawa. Jadi jangan sampai ketika kita sholat
kita tertawa ya. Lalu yang ketiga, makan dan minum ketika sholat. Jadi jangan sampai kita makan sambil sholat atau minum sambil sholat. Lalu yang selanjutnya, berhadas. Jadi jangan sampai saat kondisi badan kita berhadas kita melakukan sholat, maka sholat kita tidak sah. Jadi misalnya kita habis buang air kecil, lalu kita lupa untuk berwudu. Nah, pas waktu sholat kita ingat, nah kita harus kembali berwudu dan melanjutkan sholat. Lalu terbuka auratnya. Lalu ada lagi murtad, jadi keluar dari Islam itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Lalu sholat dengan arah kiblat yang salah, jadi menghadap kiblat ke utara atau ke selatan, maka sholat kita akan batal. Jadi itu beberapa hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video berupa tata cara sholat. Nah, di situ kalian harus melihat dengan baik dan mencatatnya. Di akhir sesi, Ibu akan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang belum paham mengenai tata cara sholat. Pertama-tama, kita niat sesuai dengan sholat yang akan kita kerjakan. Sambil berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan kita melihat ke tempat sujud. Kemudian, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga, sambil meluruskan jari jemarinya dan tidak dikepalkan, juga tidak direnggangkan. Telapak tangan menghadap ke depan, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada dengan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Atau bisa juga tangan kanan menggenggam tangan kiri. Kemudian ruku, yang didahului dengan takbir, yang lafaz dan gerakannya seperti takbiratul ihram. Ruku yaitu melapangkan dan meratakan punggung dengan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut seakan-akan memegang erat kedua lutut. Jari-jari kedua tangan direnggangkan. Kepala tidak terlalu menunduk dan tidak pula mengangkatnya. Pandangan lurus ke tempat sujud dengan bertumaninah, yang artinya berhenti dengan tenang atau tentram. Kemudian i'tidal, yaitu bangkit dari ruku hingga berdiri tegak lurus dengan bertumaninah sambil mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Kemudian sujud. Ketika sujud juga dengan bertumaninah. Telapak tangan saat menempel di tempat sujud tetap terbuka dan tidak mengepal. Jari-jari rapat dan menghadap kiblat serta diletakkan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga dan kedua siku diangkat. Saat sujud, 7 anggota badan yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung-ujung jari kedua kaki menyentuh lantai. Dan posisi telapak kaki tegak dengan kedua ujung-ujung jari jemarinya menghadap kiblat dan kedua kaki dirapatkan. Selanjutnya, bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir dan duduk iftirosh dengan bertumaninah. Badan bertumpu di atas kaki kiri atau duduk di atas paha kiri, serta menegakkan telapak kaki kanan dengan jari jemari kaki menghadap ke arah kiblat. Sedangkan posisi kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut seolah-olah menggenggamnya. Kemudian melakukan sujud kedua sambil mengucapkan takbir. Lalu bangkit, kembali duduk dan istirahat sejenak. Kemudian bangkit untuk melakukan rokaat berikutnya dengan kedua tangan mengepal atau terbuka saat menyentuh tempat sujud sambil mengucap takbir. Pada rokaat kedua dilakukan seperti pada rokaat pertama, yaitu ruku, sujud, duduk iftirosh, dan sujud kedua. Gerakan setelah sujud kedua pada rokaat kedua yaitu duduk tasyahud awal dengan posisi kaki sama seperti posisi kaki saat duduk iftirosh. Saat tasyahud awal, telapak tangan kiri diletakkan di atas paha atau lutut kiri. Telapak tangan kanan diletakkan di atas paha atau lutut kanan. Sedangkan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat dan ibu jari diletakkan di atas jari tengah. Boleh digerak-gerakan, tidak digerakkan juga tidak apa-apa. Pandangan mata melihat ke telunjuk. Apabila sholat 3 atau 4 rakaat, seperti sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya, pada rakaat terakhir setelah sujud kedua, dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk. Bertawaruk yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan dan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Dan bila tak mampu duduk tawaruk,
maka dibolehkan menjulurkan jari-jari kaki kanan ke belakang. Terakhir, sebagai penutup dalam sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Lalu menoleh ke arah kiri sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu tadi video mengenai tata cara sholat. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian semua jika ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari penggunaan media yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.